Rasulullah, aku ingin menjawab dengan kejujuranku bahwa pemuda ini belum mati pada saat itu, namun dia mempercepat kematiannya. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana dia mempercepat? Satu anak panah yang gagangnya di tanah dan ujung busur panah ditancapkan sendiri ke dadanya, dan itulah yang menyebabkan matinya dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati bunuh diri, maka mereka abadi, kekal selamanya di dalam neraka untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya AKP Heni dari Bithumas Polda Gorontalo. Kita jumpa lagi dalam acara podcast Polo Palo, podcastnya Polda Gorontalo. Baik, para pemirsa sekalian, siang hari ini kita kedatangan tamu ya, dari Bithumas, kedatangan tamu. Yang pertama adalah Ibtu Rusi Arum Wijayanti, MPSI, psikolog. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua, tamu kita pada siang hari ini yang tidak asing lagi bagi kita semua, yakni Bapak Ustadz Ibtu Muhammad Akmal Fauzi. Assalamualaikum Bapak. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, para pemirsa, sengaja kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mengedukasi kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Provinsi Gorontalo tentunya, yang seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini marak sekali ya kejadian-kejadian yang menghebohkan kita semua barangkali di masyarakat di Provinsi Gorontalo ini, yakni banyaknya warga masyarakat kita yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri dan sebagainya. Menurut data yang kami punya di Polda Gorontalo, sepanjang tahun 2022 sampai 2023 ini, peristiwa bunuh diri atau gantung diri sebanyak 25, yang sesuai sudah disampaikan pagi tadi pada kegiatan FGD di Hotel Grand Key. Namun demikian ada satu kejadian yang terakhir, kejadian gantung diri juga, yang terakhir pada tanggal 1 Agustus, hari Selasa lalu di Tumbihe, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila. Jadi semua jumlah keseluruhan ada 26. Dari 26 kejadian ini dari tahun 2022 sampai 2023 ini, 2022 ada 6 kejadian. Jadi sisanya 20 orang meninggal dunia karena gantung diri sebanyak 20. Jadi para pemirsa bisa bayangkan dari untuk tahun 2023 ini, dari Januari ini menginjak bulan Agustus sudah sekitar 20 orang meninggal karena gantung diri. Nah, coba lewat kesempatan ini para pemirsa sekalian, kita coba mengupas sedikit ya, barangkali bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Sengaja kita mengundang narasumber dari psikologi Polda Gorontalo dengan Pak Ustadz Akmal. Kiranya bisa memberikan masukan pada para pemirsa semua, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara menangkalnya ya, menangkalnya supaya hal itu tidak berlarut-larut dan terjadi di masyarakat kita. Kita sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi kepada masyarakat kita, yang pada hakikatnya masyarakat kita, khususnya Provinsi Gorontalo ini, harus selalu sehat, harus selalu sejahtera kehidupannya, dan itu sudah dijamin oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentunya. Baik, para pemirsa sekalian, kita langsung saja, kita akan berkomunikasi atau menyampaikan kepada narasumber kami yang sekarang ada di samping saya. Yang pertama untuk Ibu Uci tentunya. Ya, saya panggil Ibu Uci saja. Siap, Komandan. Ya. Jadi menurut pandangan Ibu, secara psikologi sebetulnya
Apa sih itu bunuh diri itu apa? Bunuh diri itu sendiri apa? Kemudian kalau dia sudah bunuh diri, tentunya ada pemicu, ada penyebabnya. Nah, itu pemicu penyebabnya ini apa sehingga orang sampai nekat bisa bunuh diri? Nah, itu barangkali Ibu bisa sampaikan lewat kesempatan ini biar masyarakat atau para pemirsa sekalian mengetahui dari awalnya. Bagaimana itu? Ya, mohon izin Ya, silakan. menjawab Komandan. Jadi untuk pemirsa sekalian bahwa perlu dijelaskan juga bunuh diri tidak hanya sekedar bunuh diri, tapi secara teoritis mungkin saya menjelaskannya secara teoritis ya, karena kan saya juga ilmuwan psikologi. Jadi menurut Freud, di mana yang pernah dengar alam bawah sadar, alam sadar itu, beliau yang mengemukakan itu, beliau ini bilang kalau bunuh diri itu adalah perasaan marah kepada sebuah objek atau subjek. Oh, begitu. Nah, kemudian perasaan marah ini kemudian ada harapan untuk menghukum si objek atau subjek itu. Tapi karena tidak bisa menghukum itu, akhirnya menghukum diri sendiri. Jadi dia menyalahkan diri sendiri dan kemudian bila tidak tertangani akan terjadi tindakan destruktif atau yang kita bilang bunuh diri itu. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaan selanjutnya adalah pemicu. Nah, pemicunya itu beragam. Beragam dari mulai misal ekonomi, kemudian perceraian, bullying, kemudian misal kekosongan emosional, kemudian juga penyakit bawaan, kemudian hati-hati juga dengan depresi itu bisa menurun. Siap. Sudah. Baru kemudian Ibu, orang-orang yang bagaimana yang biasanya itu yang Ibu pelajari, Ibu lihat ini, yang rentan dengan melakukan hal seperti itu. Kira-kira orang-orang yang seperti apa ini sampai bisa nekat melakukan hal itu? Ya, kalau dari sisi kami itu kita tarik ke belakang terlebih dahulu. Jadi terkait pola asuh juga. Jadi pola asuh dari orang tua juga berperan, di mana keluarga, masyarakat betul. Jadi tadi pun sewaktu kami ada FGD pun itu juga ada yang memberikan suatu masukan. Ini zaman sekarang orang tua sibuk bekerja, memberikan materi kepada anaknya, tapi tidak memberikan kasih sayang secara utuh. Maksudnya mungkin kasih sayangnya secara materi, tapi dengan bertanya, hari ini bagaimana kabarnya, hari ini bertemu dengan siapa saja, ada hari ini ada, memberikan perhatian kepada orang tersebut. Ya, itu kurang. Sehingga tadi dibahas juga bahwa orang yang bunuh diri ternyata setelah dilakukan forensik terhadap HP-nya, itu dia sudah chat dengan berbagai macam orang, tapi malah bukan keluarganya. Nah, siap. Jadi di sini peran keluarga sangat penting karena apalagi sosok ayah kepada anaknya itu bisa menjadi seseorang yang sangat memperkuat yang namanya konsep diri. Kemudian stabilitas emosinya bisa besar kalau dia memiliki kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya juga. Gitu. Nah, jadi itu tadi orang bisa melakukan bunuh diri, penyebabnya sudah Ibu jelaskan. Kemudian termasuk sebetulnya yang ingin saya tanyakan sebetulnya Ibu sudah jawab, cara mengantisipasi supaya orang tidak bunuh diri ya Ibu sudah jelaskan juga, sebenarnya sudah panjang. Tapi saya tambahkan boleh Bapak? Boleh, silakan. Siap. Apa itu? Mohon izin, sebetulnya untuk mengantisipasi hal tersebut kita juga sebagai masyarakat awam itu bisa dengan active listening. Apa itu active listening itu apa itu? Active listening itu mendengarkan aktif. Jadi kalau hanya mendengar tidak ada feedback, ya mendengar saja, nggak ada nggak ada perasaan nyaman dari orang yang cerita. Direspon, ya? Siap. Atau cuma iya saja. Jadi saya mempelajari
nggak hanya di sini ya Pak ya, Iya. karena kan saya kemarin juga di Jakarta, Iya. jadi sekarang ini anak muda, lihatlah banyak yang curhat di medsos. Nah, itu karena apa? Dengan Orang sekeliling. lingkungan sekitarnya Iya. itu tidak didengarkan dengan baik. Begitu. Jadi saya seringkali dalam memberikan materi, kebetulan kemarin juga saya memberikan materi konselor, itu kita harus active listening. Di mana misal Bapak cerita dengan Iya. saya dengarkan. Tapi jangan sampai kita itu yang pertama mengadu nasib. Ya. Ya, ya. Kamu enak, masalahnya itu doang. Saya loh. Oh begitu. Yang kedua, Tidak boleh itu Bu ya? lah tidak boleh Bapak. begitu. Karena perasaan Bapak bagaimana Iya. kalau misal cerita tapi malah saya berikan jawaban, "Ah, kamu mah masalahnya segitu saja." Pasti Seakan-akan mengecilkan dia punya masalah. betul. Orang lain yang lebih besar saja tenang-tenang saja, begitu Betul. mungkin. Betul Iya. sekali. Kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain. Si A saja bisa melalui itu, kamu pasti lebih bisa. Oh. Atau kamu harusnya bisa juga. Ya. Kadang orang tua sekarang itu sering membanding-bandingkan anaknya juga. Itu bisa menjadi perasaan yang down juga kepada si anak dan tidak mau menceritakan masalahnya kepada orang tua. Seperti itu. Ada lagunya tuh. Siap. Banding-bandingkan. Ah, siap. Gimana lagunya, Pak? Ojo banding-banding Ojo yang ke. lebih tahu. Iya. Ojo ngono. Nah, kemudian faktor penyebab bunuh diri ini Bu, yang terjadi ya, khususnya di Provinsi Gorontalo itu, dia apakah ada berkolerasi begitu maksudnya? Jadi setiap kejadian-kejadian bunuh diri, apakah ada kolerasinya, penyebabnya maksudnya? Penyebab dari dia sampai nekat gantung diri, nekat bunuh diri, menghabisi nyawanya itu sebenarnya ada keterkaitan apa dia sampai begitu? Yang sepanjang Ibu lihat, sepanjang Ibu ketahui yang Siap. terjadi. Sebetulnya kalau faktor-faktor antara satu dengan yang lain bisa jadi tidak berkaitan, bisa berdiri sendiri. Tapi bisa juga itu berkaitan. Misal Pak, kalau kita melihat pelecehan seksual, kalau orangnya itu masih tegar, maksudnya masih bisa up, dia bisa melarikan diri ke adiksi minum-minuman keras, Iya. atau misal bullying. Nah, nanti dia bisa adiksi dengan game, Membuli. karena dia nggak mau bersosialisasi. Bullying, Betul. diejek temannya atau rekannya, tetangganya. Siap. Atau dia dijauhi dari lingkungan sosialnya, dia akhirnya larinya ke game. Ya. Nah, kemudian itu kan sebenarnya faktor-faktor yang berbeda tapi saling berkaitan. Tapi berkaitannya nggak semua harus saling berkaitan. Yang pernah Bapak dengar, ada siswa SMP di Jawa, itu kan dia dibully sama temannya, kemudian dia mengadu kepada gurunya, Iya. tapi gurunya itu malah membandingkan dia dengan rekannya dan menganggap itu biasa saja di seumurannya, akhirnya dia membakar sekolah. Oh iya. Itu yang destruktifnya ke benda. Ya. Kalau destruktifnya ke Dia diri, melampiaskan di luar dirinya. betul. Ya, gitu. Kalau destruktifnya ke diri sendiri, bisa jadi bunuh diri tadi. Ya, Siap. nyawanya sendiri yang. Betul. Oke, terima kasih. Kita beralih ke Pak Ustadz Alpa nih. Siap. Tadi sudah menunggu nih Pak Ustadz, Iya, insyaallah. sudah mau semangat mau suka bicara. Kalau tadi saya lihat. Bagaimana dengan Pak Ustadz Atma sendiri yang kesehariannya memang kita semua ketahui sering malang melintang di Provinsi Gorontalo ini melakukan dakwah dan tausiah. Iya. Tentunya Pak Atmal paham dan mengetahui karakter masyarakat Gorontalo ini sampai akhir-akhir ini terjadi peristiwa yang memprihatinkan bagi kita sekalian, ya. Iya. Kejadian bunuh diri selama kurun waktu hampir 8 bulan, sudah 20 orang kurang lebih. Bagaimana Pak Ustadz sendiri menyikapi hal ini dengan maraknya kejadian-kejadian bunuh diri atau gantung diri pada masyarakat ini? Apa menurut pandangan Pak Ustadz bagaimana ini sampai hal ini terjadi, Pak Ustadz? Ya. Gimana ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan peristiwa bunuh diri adalah menghilangkan nyawanya sendiri. Yang terkadang mereka merasakan bahwa bunuh diri itu dapat mengakhiri perjalanan. Namun padahal sesungguhnya bukanlah akhir perjalanan, tapi akhir dari kehidupan dunia. Namun perjalanan kita masih panjang. Sejak kita di awal di alam roh, pindah di alam rahim ibu, pindah ke alam dunia, dan biarlah kalau memang kita sudah ajal sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita mendahului kehendak Allah, seperti bunuh diri, gantung diri, mereka menembakkan dadanya, melompat dari ketinggian, mengiris urat nadi, menabrakkan ke kendaraan, bahkan melakukan bom bunuh diri, maka itu berarti mereka telah menantang Allah. Dan sudah jelas Allah melarang di dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Dan Rasulullah juga pertegas ketika suatu ketika ada pemuda yang di dadanya itu penuh dengan anak panah, yang berperang, yang kemudian sahabatnya membawa pemuda itu kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, bahwa pemuda ini adalah mati di medan pertempuran dan dia sebagai ahli surga. Akhirnya Rasulullah menjawab, dia ini bukan ahli surga, tapi sebaliknya adalah ahli neraka. Kemudian sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan bahwa dia ini ahli neraka? Rasulullah menjawab, bisakah saya minta didatangkan siapa laki-laki teman yang bersama dengan dia ketika berperang di medan pertempuran itu? Akhirnya dibawalah. Temannya tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menjawab dengan kejujuranku bahwa pemuda ini belum mati pada saat itu, namun dia mempercepat kematiannya. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana dia mempercepat? Satu anak panah yang gagangnya di tanah dan ujung busur panah ditancapkan sendiri ke dadanya. Dan itulah yang menyebabkan matinya dia. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati bunuh diri, maka mereka abadi, kekal selamanya di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan bahkan Rasulullah tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nah, sehingga itulah dalam dimensi ini sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, Kapolres, kami menyampaikan terus setiap hari. Meskipun dalam ruang dimensi kedinasan, apalagi kami setiap dakwah setiap hari, mulai dari pagi, sore, malam, ini sebentar sore lagi, malam lagi, kami sampaikan terus. Meskipun itu apakah di situ ada yang pengguna medsos ataupun tidak, kami lebih baik menyampaikan. Apalagi Komandan beberapa hari yang lalu, tanggal 26 hari Rabu kalau tidak salah, 26 Juli itu jam 11.30. Kami pulang dari ceramah, itu ada orang yang kami tidak mengenal, seorang wanita yang berdomisili di Telaga, Kabupaten Gorontalo. Itu mengechat kami, apakah tidak ada solusi lain selain bunuh diri? Dan saya sudah tidak tahan Ustaz, saya ingin melakukan itu. Dengan kondisi itu saya antara baru tiba dari tausiah, mungkin dengan juga dalam dimensi waktu juga yang sudah maulat. Tapi karena pertanyaan ini saya menjadi tanggung jawab saya. Bahwa ini tanggung jawab bersama, ini bukan tanggung jawab ustadz atau polisi, tapi semua yang harus duduk di situ. Sehingga saya coba edukasi, ternyata juga terlilit masalah ekonomi. Yang kasihan dia juga harus menghidupi anaknya kecil 3 dan suaminya lagi tidak ada. Saya konfirmasilah dengan stakeholder yang ada. Alhamdulillah sampai hari ini wanita itu sudah terpancar aura kesenyuman dari dalam diri dan hatinya. Dan tentu itulah yang saya sampaikan, apapun siraman rohani, apapun yang kita sampaikan, kalau perutnya lapar, maka nonsen, maka dia akan bunuh diri juga. Iya. Jadi harus perut ini juga, harus imbang. Makanya tadi sesuai disampaikan Komandan tadi, saya dengan Mbak Ruci dari PSI juga, bahwa kami hadir di sana bersama Bapak Kabid Humas juga ada, Bapak Kapolda Gorontalo juga ada, kemudian dari jajaran Kementerian Agama, Bapak Gubernur, pejabat Gubernur, Kementerian Agama juga ada. Bahwa di situ menyatakan bahwa bukan cuma tugas aparat, bukan cuma tokoh agama, kita semua sekarang. Mari dari dinas sosial, ya minimal bergerak dari tingkat fungsinya masing-masing. Ya misalkan bantuan dari segi bantuan, ini dari segi ini, agar betul-betul merata dan penyampaian itu sampai. Karena insya Allah kalau semua bergerak, maka saya yakin Gorontalo tidak akan ada lagi peristiwa bunuh diri. Itu karena sekarang ini rawan orang hanya lihat tali itu bergantung, lihat tali bayi bergantung. Itu jadi sekarang tidak boleh melihat tali sembarangan ditaruh. Jadi menjadi kalau punya tali di rumah harus disimpan. Tidak boleh sembarangan kelihatan. Iya, menjadi aspek traumatik daripada
orang-orang yang takutnya labil, apalagi penyebaran foto. Yang kalau dia singgah di orang yang kita berakhir di grup itu aja tidak masalah. Tapi kalau berakhirnya malah kemana-mana, yang tidak tahu singgah di pada saat orang yang tidak tepat, wallahu a'lam. Selesai, nauzubillah min dzalik, bisa berakhir kematian. Siap. Nah, sekarang begini ya Pak Ustadz, supaya masyarakat kita lebih jelas. Kita kan tahu sebetulnya, sebenarnya kita dari kecil sudah diajarkan oleh guru agama kita, dari agama manapun tentunya juga melarang perbuatan bunuh diri itu, menghabisi nyawa sendiri. Sekarang menurut Pak Ustadz sendiri, supaya masyarakat tahu apa hukumnya ini sebagai masyarakat atau orang yang melakukan bunuh diri ini? Ya neraka. Ya. Haram hukumnya itu. Itu aturannya, kalau mereka membunuh diri itu menentang kehendak Allah. Ibaratnya belum saatnya kau mati, maka kau sudah mengakhiri hidupmu sendiri. Karena itu kata Rasulullah, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati membunuh dirinya, maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, sehingga itu ada yang mengatakan, Ustaz, apakah dia mati itu adalah takdir? Matinya itu disebabkan karena bunuh diri itu, matinya itu takdir. Itu mati. Tapi ada juga yang gantung diri yang tidak mati, ditemukan orang. Berarti belum takdirnya mati. Yang menyebabkan dia masuk neraka yang mana? Matinya atau penyebabnya? Penyebabnya itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Gitu. Menyebabkan dia mati. Kalau orang sakit saja mau sehat, ini orang hidup mau mati. Orang saja kalau hanya boleh mau dibeli ini nyawa, saya juga mau, Pak. Mau cari saya berapa ratus harga pun itu, kalau memang nyawa boleh dibeli, kita beli. Daripada dia harus mati bunuh diri. Mendingan geser kemari itu umur. Nah, itu. Sehingga itulah di dalam konteks ini, bahwa tidak ada yang membenarkan terkait dengan bunuh diri ini. Pertama, akan membuat orang tuanya menderita, merasa beban yang tidak terpecahkan, merasa bersalah. Di sisi lain orang yang bunuh diri ini tidak mempedulikan lagi, mau suaminya ada, mau anaknya ada. Padahal dia tidak tahu di balik kesulitan itu, ada Allah nanti di akhir cerita, ada hikmah di balik semua. Hanya minta bersabar. Dan sungguh memang betul-betul juga kalau permasalahan ekonomi, kadal fakru ayyakuna kufra, bahwa kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Orang bisa berpikir sempit dengan itu karena kemiskinan tadi. Dan kemudian kalau kita juga berharap harus diberi bantuan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita tidak akan merubahnya. Makanya kita juga kalau memang tadi saya sampaikan di dalam sebagai pembicara juga di Grand Key, bahwa kalau memang bantuan diberikan oleh pemerintah, maka kalau bisa juga mari kita berikan lapangan pekerjaan. Agar ada pos-pos mereka yang juga mereka bisa hadir sebagai mandiri. Dan pesan saya juga kepada orang tua ketika ada anak-anak, keluarga kita curhat, janganlah dipatahkan pada saat itu, jangan. Tanyakanlah dia, apa masalahmu nak hari ini? Apa urusanmu nak? Jangan langsung, kau anak kemarin, ngapain kau curhat begitu? Enggak boleh, dengarkan dulu. Jadilah pendengar yang baik kita. Setelah itu, meskipun kita tidak melakukan apa yang dia sampaikan, tapi ketika kita mendengarkan, sudah mengurangi beban daripada tekanan batinnya. Sehingga itu juga, jangankan itu Pak, di dalam rumah tangga saja, kalau tidak ada love language, bahasa-bahasa cinta, itu akan terjadi benturan juga. Bisa-bisa sayur kurang garam, itu represi istri, kasih garam ini sayur, biar saja. Tidak usah kasih santan bagus. Kasih, itu bisa juga itu dampak juga masalahnya. Kadang mau dilayani suami juga, kadang juga raut wajahnya, itu berdampak psiko juga. Meskipun saya juga bukan bagian psia, itu dalam pemaknaan kita, pandangan kita bisa saja. Kadang juga kita datang disalami juga, dijawab juga enggak, cemberut ya. Kita harus cek-cok gitu loh, harus cek dan cok gitu. Harus kita lihat bagaimana keadaan uang belanjanya. Itu dampak dari rumah tangga itu sendiri. Dan tidak jarang ada juga. Gara-gara cinta, gara-gara pinjam-pinjaman online kemarin itu berdampak dengan peristiwa bunuh diri ini. Dan mereka bagaikan muncul secara tiba-tiba. Kita tidak bisa mendeteksi ini. Tidak bisa. Di mana ada kejadian, tiba-tiba saja muncul. Nah pada malam itu kalau memang, saya berpikir kalau misalkan saya sampaikan, mohon maaf Bu, saya tidak bisa melayani Ibu dulu. Karena saya mungkin ada urusan yang lain. Saya baru selesai kegiatan dari sehari ini. Bisa saja kalau saya ngomong begitu, kira-kira apa yang terjadi dari perilaku ini. Nah, sekarang begini Pak Ustadz, bisa ada kira-kira Pak Ustadz memberikan gambaran pada warga masyarakat kita bahwasannya, misalnya ada orang yang sudah mempunyai rencana mau bunuh diri. Jadi bunuh diri itu kan sebetulnya dia perbuatan yang dilakukan secara tidak tiba-tiba pasti. Ya, pasti sebelumnya tuh ada rentetan cerita sampai dia itu melakukan perbuatan nekat bunuh diri itu.
Ya. Ya. Jadi ada tenggang waktunya begitu Pak Ustadz. Tidak ada kan orang tahu-tahu saya bunuh diri kan tidak ada. Pasti ada permasalahan yang sebelumnya yang dialami. Nah, kira-kira apa? Tip apa dari Pak Ustadz kira-kira warga? Kalau toh memang sampai sekarang ini masih ada orang yang punya hal-hal atau pemikiran atau kejadian yang ada pada dirinya seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali Pak Ustadz bisa memberikan nasihat atau tips kepada mereka supaya mereka mengurungkan perbuatannya itu Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik. Kita semua tidak tahu, pasti ke depan ya insya Allah tidak akan terjadi lagi. Iya. Tapi misalnya toh terjadi, tapi ini kan belum. Iya. Nah, coba lewat kesempatan ini pada kegiatan kita pada sore hari ini, barangkali Pak Ustadz bisa memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka Baik. mengurungkan perbuatannya itu. Baik. Gimana Pak Ustadz? Jadi terkait dengan hal ini sungguh jelas. Barang siapa yang mati bunuh diri terkait dengan perbuatannya, apakah dia gantung diri, maka dia masuk ke alam barzah itu akan disiksa bahkan sampai neraka, akan diulangi perbuatan yang dia lakukan itu. Akan digantung terus, begitu terus, digantung terus setiap hari. Ketika dia mengirim urat nadi, itu terus yang akan dia lakukan dalam hisab hukumannya itu. Dan kita masuk ke alam barzah ini adalah alam yang baru. Perbuatan yang kita menghadapi suatu peristiwa yang baru. Nah, sementara kalau dia pindah ke sana, saya kasih contoh saja kalau ini bunga nih. Ini bunga bagus, kita mau pindahkan ke suatu tempat, tentu ada tempatnya dulu kan? Ya. Tidak mungkin kita mau pindahkan tanpa ada tempatnya. Coba sekarang kita mau pindah sendiri tanpa ketetapan orang yang memindahkan. Kemana bunga ini? Akan tercecer, ditendang ke got, kemana, mati, busuk, rusak. Tidak akan dihiraukan, tercampakkan begitu. Nah, bagaimana dahsyatnya? Dan lebih dahsyat lagi ketika ungkapan itu adalah doa. Orang baru gantung diri saja itu saya Pak, maaf, saya lihat itu, netizen itu saya hampir meneteskan air mata. Doa yang buruk semuanya. Itu peristiwa bunuh diri, ada yang me-live, ada yang foto. Itu coba lihat, semua doa yang buruk itu. Bukankah ucapan itu adalah doa? Nah, kalau dia gantung diri, orang mengucapkan, bodoh sekali kamu ini, kenapa kamu gantung diri? Itu bukan doa yang baik, tapi itu doa yang buruk. Bukan main rugi ngana ini. Betapa berat siksaanmu, terus lagi ke bawah, kasihan orang tuamu. Belum orang tuanya yang merintih kesakitan, terbebani, berapa doa. Itu baru orang yang me-live, sudah ratusan. Belum orang yang mengangkat keranda nanti. Dia lewat, orang akan berkata-kata, kasihan dia ini, menyesal sekali dia bunuh diri ini. Mau jadi apa dia nanti? Itu sudah jadi doa Pak, itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Dan Rasulullah bersabda 40 orang saja mengaminkan, maka doa itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bayangkan kalau orang yang baik, diangkat orang, Masya Allah baik orang itu, bayangkan itu doa. Apalagi misalkan ini saya sudah ajal 1-2 hari saya tidak ada, atau setelah ngomong ini saya meninggal dunia, kan orang bilang oh bagus itu rekor Ustaz Atma selama hidupnya, semua tempat menjadi saksi baginya. Itu baru omongan itu, belum perbuatan yang dia lakukan. Ini sudah matinya bikin susah orang, membuat dirinya menderita, membuat orang susah lagi. Jadi apalagi ini? Apalagi yang mau dihadapkan di hadapan Allah ini? Apa yang mau dibawa? Asal itu jangan coba-coba. Ketika ada yang melakukan bunuh diri, maka berpikir. Disitulah kembali kepada siraman rohani. Makanya tokoh agama, kami juga ada grup da'i, kami juga share. Semua da'i sudah bergerak saat ini. Baik dari tingkat kabupaten, kota, pedesaan, semua kita sudah berperan. Sehingga itu, marilah. Jangan cuma hanya bertepuk sebelah tangan, ibaratnya kaki kalau berjalannya sebelah maka akan pincang. Jadi mari bersama-sama seiring bersama untuk berjalan, untuk menekan minimal proses peristiwa bunuh diri ini tidak ada lagi. Kalau memang tahu berkurang, berkurang. Kalau memang tidak ada lagi ya lebih baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang saya akan beralih ke Ibu Uci lagi. Siap. Nah, ada yang begini Bu, menurut pandangan Ibu dari psikologi. Yang kita ketahui sekarang ya, orang bunuh diri ini karena masalah ekonomi, masalah asmara, karena dia sakit dan sebagainya ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Tapi ada ini Bu, orang yang hidupnya serba kecukupan, serba ada dari segi finansial maupun segi kemewahan yang dia punya di dunia ini, tapi mereka tetap nekat melakukan bunuh diri. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi kepada orang-orang yang sebetulnya kehidupan di dunianya ini tidak punya beban? Yang sepanjang ini kita tahu kan orang yang melakukan bunuh diri atau gantung diri ini orang yang mempunyai beban dalam hidupnya di dunia ini. Nah, kalau kita melihat orang yang seperti itu, ya kan dia hidupnya itu di dunia tidak ada beban sebenarnya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, pasti ada, pasti terlaksana. Tapi kok bisa bunuh diri juga? Nah, itu dari faktor psikologi Ibu melihatnya bagaimana itu? Baik,
Mohon izin Komandan. Iya. Jadi kalau kami sendiri melihat setiap orang itu pasti punya masalah. Gitu. Dan kita nggak pernah tahu masalah Masalahnya setiap apa? orang itu apa. Ya. Kemudian yang tadi Komandan bilang, oh kan orangnya sudah secara material Ya. terpenuhi, apa-apa bisa beli. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu masalah yang dia hadapi apa, apakah dia kekosongan emosional, kemudian apakah dia ini memiliki riwayat penyakit apa, kemudian saya juga sedikit menyinggung tentang agama. Ya. Jadi orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, tapi selalu dicukupkan terus, Ya. dikasih harta lebih terus, Istidraj. temannya banyak, selalu diagung-agungkan, Ya. namanya istidraj. Istidraj, Ya. diberikan semuanya. Jadi ketika nikmat itu diberikan semua, tapi suatu hari Allah cabut nikmatnya. Jauh ini. Jadi ada diberikan harta, tapi dia ada dicabut kenikmatan itu. Contoh, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, dekati ulama nggak pernah, dekati orang baik, orang susah pun berbagi nggak pernah. Tahu-tahu begitu susah dia berpikir, saya lagi diuji Allah saat ini. Apa yang kau diuji? Sekolah saja enggak, mau ujian bagaimana? Jangan kau kepedean. Ada kadang begitu, aduh saya lagi diuji. Kenapa bro? Saya lagi diuji Allah saat ini. Loh, kau sembahyang juga tidak, puasa juga tidak, kau orangnya nggak jelas juga. Mau dibilang diuji, kapan sekolahnya? Betul. Orang sekolah itu kan harus diuji. Guru memberikan soal kepada muridnya karena guru tahu apa jawabannya. Dan Allah memberikan ujiannya karena ada Allah di akhir ceritanya. Siti Hajar lari ke sana kemari karena Allah tidak membuat dia susah, tidak. Allah berikan, berusaha dulu. Di balik ikhtiarmu ada Allah. Ada air zam-zam mau Allah datangkan. Ibrahim bukan harus menyembelih putranya, bukan. Tapi di antara keikhlasanmu, aku ganti dengan hewan kibas sebagai pengganti putramu Ismail. Itu Nabi Ibrahim mengorbankan anak. Sekarang apakah kita mampu mengorbankan waktu saja? Mau sholat aja pelit. 5 menit itu. Nanti aja, entar esok keburu mati bro. Mati udah. Jadi luar biasa penyampaiannya. Jadi memang agak berkolaborasi antara psiko dan titik pandangan agama dan titik dari pandangan kita sama-sama. Betul. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Uci, untuk terakhir Ibu barangkali closing statement apa yang telah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai terakhir tadi, apa yang sekiranya Ibu bisa sampaikan tentunya kepada para pemirsa juga masyarakat Gorontalo supaya tidak melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Karena ini Pak Ustadz, bunuh diri ini bukan tidak pidana sebetulnya. Karena dia hanya mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Tapi hal ini kan tidak bisa kita biarkan. Kita harus cegah. Seperti Pak Ustadz sampaikan tadi, dari semua elemen masyarakat harus turut mengedukasi supaya mereka tidak melakukan hal itu. Nah, dari Ibu sendiri, Ibu barangkali apa sekiranya yang bisa disampaikan? Siap. Terima kasih Komandan untuk waktunya. Jadi untuk masyarakat sekalian, bagi yang jadi lingkungan sekitar dari mungkin orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri, misal rekannya atau teman kerjanya atau lingkungan sosialnya, mohon didengarkan. Walaupun ceritanya itu berkali-kali itu saja, didengarkan dan diberikan feedback yang baik. Kemudian untuk para orang tua juga mohon untuk mendengarkan anaknya dan jangan dijudge. Kemudian untuk yang merasa dirinya butuh bantuan atau merasa dirinya saya nggak bisa lagi atau saya sudah tidak kuat, jadi di sini ada himpunan psikologi. Jadi kemarin juga kami sudah bicarakan ini yang masyarakat butuh bantuan itu bisa kemana, seperti itu. Jadi karena tadi juga saya juga sudah bincang-bincang juga dengan Pak Ustadz dan juga di Grand Q itu sudah banyak masukan. Jadi dari Dinkes, dari himpunan psikologi, kemudian dari Ikatan Psikologi Klinis itu nantinya akan membuat hotline, tapi masih sementara proses. Nah, untuk sementara kalau ada yang butuh bantuan bisa ke pos-pos psikologi, misal di Fakultas Psikologi UNGO, Fakultas Psikologi UNG, atau
dibatasi Polda Gorontalo. Jadi untuk masyarakat mungkin yang memiliki kesadaran untuk tidak tahu tujuannya harus bercerita kemana, bisa menghubungi yang tadi. Tapi Ibu begini, kalau misalnya kita yang ada bermasalah ini, saya kan ada masalah, pikiran saya sudah kacau, galau dan sebagainya. Tidak mungkin kan kita misalnya membaca hotline itu atau himbauan-himbauan itu kita mau ke sana. Pasti saya ada yang arahkan. Ya kan? Kalau istri saya mungkin, keluarga saya mungkin, kalau itu anak-anak ya orang tuanya mungkin. Nah, itu bagaimana itu? Betul. Jadi kalaupun dari diri sendiri ini sudah tidak mampu untuk berpikir ke sana, mungkin kepekaan dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari rekan, atasan, ataupun bawahan yang merasa atasannya sudah tidak bisa orang terdekat lagi, jadi bisa membantu secara arahkan kemana, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kepedulian dari lingkungan dari orang tersebut. Ya. Kemudian terakhir untuk Pak Ustadz, barangkali closing statement juga Pak Ustadz, apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan kepada warga masyarakat kita di Provinsi Gorontalo ini yang sekarang ini kejadian-kejadian peristiwa bunuh diri dengan cara bergantung dan sebagainya, supaya masyarakat ini betul-betul sadar dan menghindari hal-hal yang seperti ini, yang kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu melakukan bunuh diri dan sebagainya itu memang benar-benar dilaknat oleh Allah, Pak Ustadz. Kira-kira apa Pak Ustadz? Silakan. Pemirsa dimanapun berada di seluruh pelosok negeri ini, khususnya yang ada di Gorontalo, pesan kami untuk marilah jangan kita mudah mengambil satu keputusan yang tentu dapat merugikan diri kita, berdampak pada keluarga besar. Jangan pendek pemikiran dan tentunya perkuat keimanan kita. Karena ketika kita melakukan perbuatan hal yang ceroboh, contoh seperti bunuh diri, itu adalah merupakan perbuatan syaitan yang tentu yang membisiki kita bahwa seolah-olah tidak ada lagi harga diri kita dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita manusia tentu mempunyai poin-poin penting yang kita berbuat dalam kehidupan dunia. Allah tidak menyiapkan kita sia-sia dan tentu ada makna di balik kehidupan kita ini. Sehingga itulah Allah menjelaskan melarang kita untuk bunuh diri. Wa ma taqtulu anfusakum. Dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Wala yaqtulu anfusakum wala taqulu anfusakum. Janganlah kau membunuh dirimu sendiri. Dijelaskan itu jelas dalam Al-Quran yang sering kita baca. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Sehingga itu di dalam larangan Allah janganlah kita membunuh, bahwa berarti itu janganlah kita menghentikan daripada kehendak Allah. Karena bisa jadi Allah masih mempunyai kehendak kita di bagian dari keturunan kita mungkin. Karena yang melakukan bunuh diri ada seorang ibu juga, ada anak-anaknya. Siapa tahu di antara kau masih hidup itu untuk mendidik anak menjadi orang yang hebat. Sehingga dalam makna yang luas tadi, wala taqtulu anfusakum, janganlah kita membunuh dalam mujmal secara luas itu. Ya, apakah dia berlaku bagi laki-laki, perempuan maupun dan lain sebagainya. Janganlah mudah kita memutuskan semua daripada kehendak Allah. Kemudian Rasulullah SAW yang kami sampaikan tadi, banyak kisah yang menceritakan. Ada yang datang kepada Rasulullah dengan terputusnya urat nadinya, ada yang tertusuknya anak panah, dan Rasulullah jelas mempertegas, man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati membunuh dirinya, maka mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi bukan cuma khalidan mukhalladan fiha abada, abadi kita selamanya di sana. Sehingga itu mari saya berharap kepada kita semua masyarakat, mari jalin semua ketika rasa peduli hati dengan orang, ketika ada yang mau mendengarkan nasihat, biasakan jadi pendengar yang baik. Jangan kita mematahkan pendapat orang lain. Dengarkan dulu dia, apa masalahnya. Siapa tahu dengan kau mendengarkan itu, kau telah membantu keluarga, tetangga, teman, saudaramu daripada peristiwa bunuh diri. Akhirnya, mari sama-sama kita menjaga wilayah kita ini, dan insya Allah bersama-sama kita turun bersama-sama. Jajaran dari PSI, dari Dinas Sosial, kemudian dari konseling, dari pihak-pihak yang lain bersama aparat Polri, dan bersama dengan semua jajaran desa, tokoh agama, semua kita untuk berperan serta bahwa ini menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugas daripada instansi 1, 2, 3,
tapi ini menjadi tanggung jawab moral, tanggung jawab bersama kita untuk menjaga wilayah kita Gorontalo tercinta. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, Bu Uci. Terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Uci dari Psikologi Polda Gorontalo dan Pak Ustadz Akmal, dan kesehariannya beliau sekarang jadi Kasat Bimas Polres Bone-Bolang. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan tadi ya bisa memberikan manfaat ya, bisa mengedukasi kepada masyarakat ya, agar masyarakat bisa sadar bahwasanya bunuh diri adalah bukan jalan yang baik untuk mengakhiri hidup manusia ya, dan itu perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah ya, agar kita semua tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian lewat kesempatan ini juga saya dari Bid Humas Polda Gorontalo tentunya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, hendaknya kita semua lebih peka, baik aparat pemerintah maupun masyarakat pun yang tinggal di lingkungan masing-masing harus lebih peka kepada keluarganya, kepada rekannya, kepada tetangganya, dan siapapun orang-orang terdekat kita. Apabila mereka mempunyai masalah, segera bantulah mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Jangan kita justru memperkeruh permasalahan yang dihadapi ya. Jangan sampai nanti orang tersebut, rekan kita tersebut putus asa dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mohon kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo ini ikut turut peduli dengan peristiwa dan kejadian yang akhir-akhir ini marak, supaya hal ini ke depan tidak akan terjadi lagi di Provinsi Gorontalo. Yang apabila ada permasalahan tentunya Anda kurang begitu paham untuk menyelesaikan, seperti yang disampaikan Bu Uci tadi, Pak Ustadz Akmal, Anda bisa mendatangi ahli-ahli psikologi, misalnya di Polda Gorontalo juga ada, di tiap-tiap universitas juga ada bagian fakultas psikologi. Anda bisa konseling atau menanyakan permasalahan yang Anda hadapi. Ya tentunya hal ini harus dikawal, harus dipandu oleh rekannya, tetangganya, saudaranya, dan sebagainya, orang terdekatnya. Tanpa bantuan dari orang-orang terdekat di sekitar kita, ya niscaya hal itu tidak akan terjadi. Jadi mohon bantuannya kepada seluruh warga masyarakat sekali lagi, agar kiranya bisa lebih peka terhadap lingkungannya, supaya hal tersebut tidak akan terjadi. Baik para pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat kepada kita semua dan seluruh warga masyarakat Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.